Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat 224 halaman 35. 222. Kita mulai 224. Pak Ji? Ya. Sudah, Bu? Halaman 35 paling bawah itu. Kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن نزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Pendek-pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullah, dan jangan kalian taj'alu, jadikan Allah itu urdatan, sebagai penghalang, li aimanikum, dalam sumpah kalian. Jadi bersumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk apa? Angtabaru, berbuat kebaikan. Sumpah saya nggak akan nolong kamu, kamu sudah fitnah saya. Contoh. Watataku, dan ketakwaan. Watuslihu, dan menciptakan perdamaian bainan nas, di antara manusia. Saking bencinya sama seseorang, bersumpah demi Allah saya nggak akan nolong kamu, saya nggak mau damai sama kamu. Nama Allah di bawah-bawah. Itu kata Allah, wala taj'alu, jangan kalian jadikan Allah urdatan, sebagai penghalang li aimanikum, sumpah kalian. Demi Allah saya akan nggak menolong kamu lagi, kamu sudah fitnah saya.
Itu nggak boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Saya coba kaitkan dengan surat An-Nur ayat 22. Nggak ada ya Bu ya? Saya punya nih. Ustaz Moroto juga nggak ada itu. Saya doang yang ada. Di sini ada nih. An-Nur ayat 22. Ada apa kaitannya dengan itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali, dan jangan bersumpah. Ulul fadli, orang-orang yang memiliki kelebihan. Hartakah atau apa itu? Contoh kayak Pak Haji ini. Minkum, di antara kalian, wasa'ati, dan kelapangan rezeki ya. Bersumpah tuh demi Allah gitu. Ayu tu, bahwa mereka memberi ulil kurba, orang-orang yang mempunyai kerabat, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Demi Allah saya nggak akan bantu lagi pembangunan mushola itu, sudah nggak bener itu. Misal ini contohnya, saya nggak mau bantu kamu saudaraku, hai kamu sudah kurang ngajar sama saya, nggak adab sama saya. Misal kerabat, padahal kerabatnya itu miskin, nggak punya lah, dia bersumpah seperti itu. Wal masakin, begitupun sama orang miskin. Tidak boleh bersumpah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan harta tidak akan membantu orang-orang kerabatnya kah, orang miskinkah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Gitu. Wal ya'fu, jadi karena mungkin dia bersumpah seperti itu karena apa? Mungkin memfitnah, mungkin. Sehingga Allah dalam ayat selanjutnya, wal ya'fu, maafkan dah. Wal yasfahu, berlapang dadalah. Orang kalau disakiti kan beda biasanya. Ya. Tapi luar biasanya kalau orang disakiti malah lapang dada, memaafkan. Itu luar biasa. Cuman kebanyakan orang kalau disakiti sudah ditolong, sudah dibantu, memfitnah yang menolong. Nah, jangan sampai kemudian bersumpah tidak akan menolong lagi. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ini dilarang. Ya. Wah, ini luas hartanya dilapangkan, pernah difitnah sama saudaranya, misalnya bersumpah akan tolong lagi kamu, nggak akan sebiayai sekolah kamu, misal. Allah alam ya. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu, dan Allah sami'un alim. Sami'un, maha mendengar dan maha mengetahui. Apapun yang ada di hati kita, Allah mendengar dan tahu. Jangan sampai dah ya, sebenci-bencinya kita difitnah, misal sudah ditolong, kita difitnah, ya sudahlah, sabar, maafkan. Jangan sampai kemudian hatinya, kapok saya nolong kamu, bantu kamu, misal, jangan. Allahu a'lam bishawab. Ya Bu ya. Ayat yang kedua. Sumpah saya nggak akan maafkan Bapak telah fitnah saya. Ada nggak punya? Sumpah, Ustaz Wanoto sudah saya tolong, tapi saya dijelek-jelekin. Saya akan tolong lagi. Ayat yang kedua, nama Allah dibawa-bawa. Sumpah, saking keselnya mungkin ya.
Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidzukumullah. Allah menyatakan Allah tidak menghukum kalian. La yu'akhidzukumullah. La tidak yu'akhidzukum menghukum kalian Allah. Billahwi dengan main-main. Fi aimanikum dalam sumpah kalian. Sumpahnya main-main, bercandaan. Nah, itu enggak dihukumi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sumpah dilanggar itu ada kafaratnya. Pengudian masih ingat kafaratnya apa? Kafarat sumpah itu satu apa Pak? Kalau orang melanggar sumpah itu apa Pak? Kemarin lupa kayaknya. Memberi makan 10 orang miskin. Gak mampu apa? Ayo urutannya. Lupa dibahas deh. Memberi pakaian 10 orang miskin, gak mampu, gak punya duit. Apa? Memerdekakan seorang budak, gak mampu. Apa terakhir? Puasa. Berapa hari Pak? Berapa hari? Berapa? Kafarat sumpah gak mampu nih, ngasih 10 orang miskin gak mampu, ngasih pakaian gak mampu, memerdekakan seorang budak gak mampu. Terakhir dah kata Allah, puasa berapa hari? Sekian hari. 3 hari. Ya. 140 hari. 3 hari, Ustaz. Seneng bercanda Pak Ustaz Onoto nih. Kalau ngajar juga sering bercanda Bu Ustaz Onoto itu. Seneng guyonan. Hati-hati dengan sumpah ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita main-main dengan sumpah tidak sampai ke hati. Kayak apa contohnya itu Pak Haji? Main-main sumpah. Buat main-main tapi enggak ke hati. Apa itu? Itu enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ayat selanjutnya, walaki yu'akhidzukum, tetapi yu'akhidzukum, dia Allah menghukum kalian bima kasabat, dengan sebab kasabat diupayakan qulubukum, oleh hati kalian. Jadi sumpah yang sampai ke hati, sengaja lagi, sadar yang dia ucapkan, nah ini kena hukum. Kalau dia melanggar tadi kafaratnya tuh. Sumpah jabatan sama. Nama Allah dibawa, sumpah melanggar, nah dia kena kafarat sumpah secara hukum Islam. Ya. Siapapun orang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah diikut sertakan ketika dia melanggar sumpah tersebut, kena kafarat sumpah itu. Tadi itu urutannya. Ya Pak ya, jangan sampai kita emosi sama istri, misal saya sumpah nggak mau, nggak boleh, nggak bisa. Ini ada ayatnya nanti. Wallahu ghafurun halim. Tapi Allah itu ghafur, maha pengampun, halim, penyantun. Ketika kita bersumpah, kita sadar dengan hati yang dalam, sadar yang diucapkan itu sengaja kita melanggar nih, kafar dah. Allahu ghafur, Allah pengampun, penyantun. Gak bisa 10 miskin, pakaian dah. Gak bisa, gak punya duit, merdekakan seorang budak. Gak bisa, ya sudah, puasa 3 hari. Itu Allah Subhanahu wa taala ghafur, pengampun, halim, penyantun. Ayat yang ketiga. Sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ustaz Marto enggak ada itu hadis itu. Di saya ada Ustaz Marto. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2564. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, walaki yang zuru, akan tetapi Allah yang zuru hanyalah melihat pada kalian ila qulubikum, hati. Kita secara fisik misal sodakoh, tapi hatinya pamer, itu nggak dapet tuh, karena Allah lihat hatinya. Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Salat bagus salat, tapi hatinya ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang. Itu nggak dapat tuh, karena udah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, ini hati-hati buat para suami nih, khusus suami. Bang Udin nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna, lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, mereka mengilah. Apa itu mengilah? Bersumpah. Suami bersumpah dengan nama Allah tidak akan menggauli istrinya. Saking kecewa atau gimana gitu, pakai sumpah-sumpah begitu. Wasadat ini. Mereka mengilah, bersumpah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Gitu. Paham ya? Menggauli itu. Min nisaihim, dari istri-istri mereka. Lantas Allah menyatakan tarabbusu arba'ati ashhur. Ketika dia bersumpah tanggal 1, suami bersumpah, demi Allah saya nggak akan menggauli kamu lagi. Begitu, tanggal 1 ini misal. Nah, dimulai tanggal 2 sampai 4 bulan itu diharamkan bersetubuh. Harus menunggu sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan itu menunggu, suami ditanya, mau lanjut bersama istri atau dicerai. Gitu. Ketika dia mau lanjut, dia harus membayar kafarat sumpahnya. Kalau mau cerai, ya sudah cerai. Jangan sampai, sebagian ahli tafsir mengatakan tujuannya adalah jangan sampai istri kemudian digauli enggak, dicerai enggak. Ini sebagian pendapat ahli tafsir seperti itu. Harus jelas. Ada enggak gitu? Suami bersumpah begitu? Enggak ada ya Pak ya? Sumpah saya enggak akan gauli kamu. Sudah bosan nih. Ada enggak itu? Ada. Sumpah janji. Diilah. Tanggal 1 misalkan, tanggal 1 November Bang Udin bersumpah ke sama istrinya, misal sumpah saya gak akan gauli kamu lagi, bosan saya sama kamu, misal. Nah tanggal 2 sampai 4 bulan itu, sampai batas 4 bulan itu Bang Udin gak boleh tuh Bang Udin tidur bareng sama istri, menggauli. Gak boleh. Nggak boleh tidur bareng atau apa bahasanya ya, menggauli, paham lah ya, setubuh atau apa. Setelah 4 bulan itu Bang Udin pilih,
kalau mau melanjutkan dengan istrinya berarti harus membayar kafarat sumpah. Sambut cerai aja lah, ya sudah cerai saja, boleh. Wallahu a'lam. Ini batasnya 4 bulan. Lama juga ya Pak. Suami kayaknya nggak kuat apa Pak? Ya Bang Udin. Sebulan aja udah kualan Bang Udin kayaknya. Makanya tadi Bang Udin nggak usah sumpah dah, ya. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Boleh, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun kalau mau kembali harus apa Pak? Kafarat sumpah. Dalam ayat selanjutnya, fa in azamut talaq, dan jika mereka bertetap hati bertolak, menceraikan setelah 4 bulan itu, saya mantep dah bercerai sama kamu, boleh. Fa innallaha, maka sungguh Allah sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Hati-hati, Allah mendengar. Bang Udin bersumpah diam-diam di hati doang, awas, Allah malah tahu itu kalau di hati. Istri nggak tahu karena nggak diucapin, tapi hatinya ngomong. Itu yang kena, itu malah qulub. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Hati yang menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala terjadinya hukum itu. Ya, hati-hati dah. 4 bulan, setelah 4 bulan itu pilih suami itu mau lanjut atau mau cerai. Namun kalau mau cerai, wa in azamut talaq, boleh. Fa innallaha sami'un alim, maka sungguh Allah mendengar dan mengetahui. Saya cari-cari asbabun nuzul ayat ini di Ibnu Katsir nggak ada. Yang ada itu malah ayat pertama tadi itu. Jadi pada ayat 224 itu asbabun nuzul ayat itu, Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah tidak akan membantu lagi Mistah namanya, karena Mistah itu ikut memfitnah Siti Aisyah gitu. Maka turun ayat ini, ayat Al-Baqarah 224. Jangan dah, hati-hati dengan sumpah ya, sekalipun kita emosi atau marah atau apalah, kita usahakan jangan nama Allah terbawa-bawa dalam sumpah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jagalah hati kami ya Allah dari sumpah-sumpah ya Allah. Jauhkan dari hati kami ya Allah gemar bersumpah yang selalu dilanggar ya Allah. Rabbana ya Allah, auzi'na an ashkura ni'mati allati an'amta 'alaina wa li walidayya wa an a'mala salihan dardahu ya Allah, wa an a'mala salihan dardahu ya Allah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah sebagai suami ya Allah. Jangan lantaran emosi ya Allah mengucapkan kata-kata yang Kau tidak meridhoinya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.